Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kita akan memberikan praktek pengenalan alat rambu ukur. Nah, inilah namanya rambu ukur ya. Kalau dilihat angka-angkanya dari 0 sampai dengan 3 meter ya. Paling atas 3 meter. Ini kita setting sampai 3 meter ya. Sampai 4 meter bisa. Nah, kita setting sampai 3 meter. Jadi pergantian per 10 cm itu ada pergantian warna. Ada warna hitam, ada warna merah. Kebetulan di sini sampai dengan 1 meter. Nah, bacanya. Bagaimana Pak cara bacanya? Ya. Per segmen ini ada 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Per segmen itu 1 cm. Jadi per segmen segini itu adalah 10 cm. Dari ujung sampai sini berarti 1 meter. Ya. Misalnya dia ada posisi di mana, Pak? Nah, enakin sini. Di sini posisinya kan 1,4 00. Di sini posisinya 1,5 00. Di sini posisinya 1,6 00. Di sini 1,700. Pak, gimana kalau setengahnya? Kalau setengahnya pasti gimana? Di sini kan? Tengah-tengahnya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau ada benang atas atau benang tengah atau benang bawah ada di posisi ini, berarti tinggal lihat. Baca yang ininya 1,6 1, 2, 3, 4, 5. Ada pena? Pensil lah kalau nggak ada pena. Nah, pada saat benang ada di sini, ya, berarti di posisinya ada di 1,65. Begitu cara bacanya. Pak, gimana Pak kalau misalnya posisinya di sini Pak, benangnya di tengah-tengah ini? Bagaimana cara bacanya? Baca dulu ininya 1,6 0 1 dia di sini ya. 0 1 2 di sini 1,65. Ada gitu nggak Mas? 25 bukannya Pak? Iya. 1 1, 2. Iya. Ya, 2 25. dibaca. Kalau di sini 25. 1,625. Pak, kalau misalnya di sini berapa Pak? Sini. Ya, pas di sini. Misalnya posisi ada di sini. Nah, ya, garis itu. Baca. Bawahnya dulu. Di sini 0 kan? Nah, berarti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 1,69. Itu yang wajib kalian informasikan ke surveyornya. 1,69. Pak, kalau di sini berapa Pak? Pas 1,7. Itu cara baca rambu. Dan wajib kalian harus tahu cara baca rambu. Benang atas, benang tengah, benang bawah wajib. Ada pertanyaan? Mungkin itu ya caranya. Ada pertanyaan? Cara bacanya? Pak, gimana Pak kalau yang hitam? Yang hitam sama aja. Ini per meter sama semua. Sini. Ini per 2 meter per 1 meter hitam, ganti lagi setengah meter merah, ganti seperti itu semua ya. Warnanya saja, tapi cara bacanya sama. Itu untuk rambu. Nah, yang berikutnya ini kita sepertinya sudah bisa ya, karena sudah praktek juga ya. Nah, sudah seperti ini ya, atau diputar seperti ini ya. Dia ada kakinya, namanya statik. Ada 3 kaki. Ya. Di sini buka dulu. Dibuka dulu. Diputar di bawahnya dong. Kirinya dan alat. Ya. Salah satu diinjak dulu. Ya. Sini. Ya. Terus diperkirakan dia datar. Ini statik. Fungsinya untuk tempat berdirinya alat. Sekarang coba ambil alat water pass. Mana? Ini keren. Udah, ambil Pak. Water pass ini alatnya seperti ini ya. Di bawah coy. Di bawah aja.
dibuka. Oh gitu ya. Nah, Iya sih. ini namanya water pass ya. Tempat duduknya di mana? Di atas ini. Nah, di sini ada namanya Skrup pengunci. penguncinya ya. Ada penguncinya. Penguncinya bisa dikunci seperti ini. Tolong Mas. Nah, ya. Posisinya. Kalau sudah, yang berikutnya, kalau sudah siap, dia harus disetting dulu. Nah, namanya centering. Namanya centering optis ya. Di situ ada unting-unting. Coba unting-untingnya mana? Unting. Ya. Unting-unting ini fungsinya apa? Unting-unting fungsinya untuk memposisikan bahwa alat ini tegak lurus terhadap titik patok. Coba ditempelin di sini. Ini ada ininya. Ya ini, itu fungsinya. Jadi fungsinya seperti itu. Itu untuk unting-unting ya. Lagi di setting supaya dia bisa ini gantung. Posisinya dia harus tegak lurus. Harus alat terhadap patok. Manakah patok? Itu patok. Nah, bawa patoknya satu di sini. Ya, gitu. Patok di mana letaknya, Pak? Biasanya di sini gitu. Patoknya pakai palu ya. Nah, posisinya bagaimana mengindikasikan bahwa posisi alat tegak lurus terhadap alat? Indikasinya di mana? Yang pertama dia tegak lurus terhadap patok. Ya, dia sudah berhenti seperti ini. Nah, dan di sinilah tentak patoknya. Dia lurus ya, kan sini. Itu kan lurus. Yang sini lagi. Enggak, yang kecil. Patok. Patok. Nah, misalnya patoknya ini. Ya. Tandanya. Dia tegak lurus terhadap patok itu ya, itu ini. Tapi dalam kalau sudah masuk kerangka pengukuran nggak boleh digoyang-goyangin lagi patoknya ya. Ini kan pada masa awal boleh. Kalau maksudnya pada saat setting alat pertama kali kita boleh main-mainin patok, tapi setelahnya nggak boleh. Harus kalau patok sudah kita tentukan di situ nggak boleh dirubah-rubah lagi karena ada faktor delta H sama ukur yang lain. Yang berikutnya di setting. Nah, di setting untuk nivonya. Di sini ada gelembung udara, ada lingkarannya, dan dia lingkaran tersebut harus masuk ke dalam dua rambu ini diputar sampai dia mentok. Kalau sudah mentok, ini dimainkan. Nah, dimainkan ke kanan atau sampai dia berpindah. Putar lagi, kalau keluar. Nah, sampai keluar. Kalau ini berarti kan gelembungnya berat ke sebelah kanan. Nah, putar lagi sebelah sini, dia agak dia masuk. Bergerak ke dalam lingkaran. Kalau gelembung seperti ini dia tinggi ke sebelah sana, ya. Tolong Mas, dia perlu di ini. Dibuat dia masuk ke dalam lingkaran. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam lingkaran, posisinya itulah dia namanya centering terhadap patok dan alat di centering optis. Ini sudah ini betul ya. Main lagi ini berarti. Masih otak pasnya Pak. Udah gimana ya? Masuk aja. Sherlock aja lo kan bisa sih. Ini berapa orang? 1, 2, Ya tinggal masih bingung gedungnya. Oh, di ini Suruh parkiran Gedung dulu. TTA, depan TTA. Coba ke sana dulu ya. Iya Pak, ya itu. Ya Pak.
lep itu. Nah, ini adalah ini Pak. Ini sama ini. Nah, Ganti aja alatnya. saya bisa lihat nih cermin yang ini. Kondisinya Yang sudah. Nah, Sekarang ini namanya ada pembidik kasar, ya. Ini ada lensa bidikan kasar yang atas kali. Ini bidikan, lensa bidikan ya. Di sini tuh fokusnya, atau fokusnya. Ini untuk pengunci horizontal. Ya, itu bisa nggak ya? Tuh sini. Udah nyentring. ini pengunci horizontal. Ya. Ini untuk mengatur benang. Sekarang kita coba lihat rambu yang di situ ya. Kita bidik dulu secara kasar, kira-kira kasar dapat. Nah, kalau kasar sudah dapat, kan kelihatan dari sini tuh rambu tersebut. Dengan bidikan yang lensa yang paling atas dulu. Sudah kira-kira masuk, ini boleh dikunci. Ya. Aduh, ya berubah lagi. Ya. Kunci, ya. Kita lihat benangnya. Nah, kalau kurang fokus, di sini ada fokusnya. Nah, ini ada fokusnya. Untuk membuat fokus. Untuk menggesernya secara perlahan, ini yang paling bawah ini. Seperti itu. Sepertinya masih belum fokus benangnya. Kalau benang sudah terlihat, itu bisa dibaca. Benang tengahnya di 1,185. Itu benang tengah. Benang atasnya 1,235. Benang bawahnya 1,135. Nanti kalian boleh coba lihat lagi ya kondisi seperti itu. Pengunci Horizontal. pengunci Horizontal. horizontal. Yang ini penggerak halus horizontal. Ya. Yang ini untuk agar fokus rambu. Yang ini untuk bidik kasar. Yang di sini ada yang kecil bisa diputar-putar, itu untuk fokus benang atas, benang bawah, benang tengah. Nah sekarang, jadi 3 hal ini yang harus kalian paham dulu. Bukan 3 hal yang banyak ya. Banyak. Nah sekarang kalian latihan. Baca dulu rambunya yang ada di situ. Nah kalau intinya pemegang rambu harus dalam kondisi tegak. Di situ juga harus dipegang. Nanti gantian yang megang rambu di situ. Gitu, yang situ aja dulu. Nanti tuh, yang itu tutup aja. Ya. Jadi megang rambut bukan gini, kalau gini santai. Kalau gini santai. Tapi kalau megang rambu dia harus seperti ini. Lurus seperti ini. 14 pas itu benang tengah. Jadi posisi dia tuh bener-bener kalau bisa berikat dengan rambu udah pas. 14.5 lah. Jadi kalau dia bergerak bakal kelihatan. Tapi kalau misalnya di tempatnya yang tempat miring atau bergelombang gitu Pak, di batu-batuan gitu, Ya, usahakan menempatkan patok itu di tempat yang bisa dijangkau. Jangan menempatkan posisi kerangka itu yang susah. Yang kira-kira alat kalau mau pindah ke situ alat bisa berdiri. Jangan kalau misalnya alat di situ tapi ada mobil parkir, akhirnya tutup ulang lagi. kalau di gunung-gunung gitu Pak? Kalau di gunung-gunung kan pakai tidoli nanti. Pakai tidoli kan bisa kita putar tidoli. Pokoknya posisikan alat tersebut untuk kedepannya itu alat bisa diletakkan di situ. Yang paling susah tuh kalau misalnya kita ngukur di perkotaan, tempat parkir, kita sudah naruh patok aman. Tapi kira-kira 5 menit atau 10 menit kemudian ada mobil datang mau parkir. Nah, sudah nunggu terpaksa tuh. Karena kalau misalnya kita pindah, semuanya ganti semua. Oh iya. Udah siap? Baca siap? Nah, silakan baca. 1,5 benang atas, benang tengahnya 1,3, bawahnya 1,3
2, 3. 1.3, 2, 3. Penelitiannya ya Pak ya? Ya, cek ketelitiannya. Jadi Kalau jangan misalnya, jadi misalnya langsung diganti sih, baca lagi ya. ini waterpark. Gimana sih lihatnya? di situ kan ada, ya udah ini lihat Ini Pak. lensanya. Belum Ini ya. tutupnya siapa namanya? ini baru setting Rizky ya? alat, baca alat Tutupnya. ya. Baca rambut, sekarang baca rambut. Tutup pena itu. Oh, Kita pena. pegang apa dia? Sampai selesai baca rambut, nanti baru kita pindah. Kalau sudah selesai, baru kita mulai lagi. Setting alat, coba diganti nih. Berapa Tok? Woi, tanganmu ke bawah lagi tangannya. Ketutupan. Marahin aja Tok, marahin Tok. Yang kelompok ini ada dua kelompok kan. Yang sekelompok ini belajar rambut, yang sekelompok ini baca setting alat. Dibuka lagi pelan-pelan. Nah, posisi seperti ini sebenarnya salah. Salah tuh dalam artian betul. Usahakan jangan miring kayak gini. Usaha data tuh. Usahakan data tuh. Nah, 2. ininya dan jangan terlalu tinggi. Ini 1 setting meter. Nah, iya. Kalau yang ini kasihan. Kasihan. Iya, tadi kependekan Pak, tadi kependekan. Nah, silakan boleh. Atur ulang aja. Fokusnya Tok, benang tengah itu. Bisa nggak? Tok 1, aduh, Itu apa? Benang apa itu? yang atas Hah? Yang semuanya bisa pakai 100, ini boleh. Enggak, 1. 1, Usaha koma langsung 1,4 berapa? 1,4. 1,4. Coba catat dulu. Yang tengah 1,4 berapa? enggak apa catat aja dulu. Berapa? 1,4 berapa? Detail per kotaknya. Kalau 11 itu berapa? 100. 11 itu 1,1 berapa? Oh. Kotaknya baca. Ya. Itu benang atas kan? 1,14. Ini benang Itu apa? tengah apa atas? Atas. Oh, 1,14. Ya. 1,14 berapa? 4 aja. Ini satu kan Pas kotak. kan 114 Mana? cm. Nih. Ini kan di situ kan ada kayak gini tuh, Mau nyoba kan gue yang rekam sini. ya kan? Ya. Nah, itu di mana? Kantongin aja bisa. Nah, itu. Nah. Enggak usah bawanya kan. Di ini bawah sini. Di bawahnya sini. Di sini kan ada kotak lagi nih, Ah. ini kan. Ya, Ya enggak di mana? di sini nih. Di sini tengah-tengah Ah. sini. Pas di sini, pas di garis sini. Pas di garis sini. Heeh. Ini. Ya. Terus di sininya berapa? Angka gedenya? Kegedenya di 11. 11 kan. Mm. Nah, ininya di sini. Ya. Garis atasnya. Heeh. Nah, berarti dihitung dari sini. Ini kan Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan. Nah, berarti ini 1,15 gitu. Nah, karena di sini. Tapi kalau misalnya di tengah sini nanti dikira-kira berarti 1, 2, 3, 4 kan. 4 di sini 5. Ya, Jadi 1, 1, 4, 5. 45. Maksud. Ya, Nah, coba. Aduh, satu lagi. Hati kalau nggak alto tuh. Udah banyak Pak, udah banyak situ titik. Ya, Kalau yang ini kegoyang. 1, Biasanya ada absen Koma. nggak sih praktikum? 1, 1, 2, Ada, guys. 1, Di awal gitu ya? 4, Absen dulu. 5. Kan udah jam 1, jam 8 tadi. tadi. Apa iya? Lah iya jam 7. Jam 7, jam 8.40. 1,15 cuy. Jam ini kok diganti. 1,15. Apa, Bil? Yang atas weh Oh, itu 1,15. rusak ya? Yang tengahnya, Kok nggak ngerti? Yang mana? Rekam ya? Ini ya? yang tengahnya 1,15. Tengahnya berapa ntar? Tadi yang atas berapa? 1,15. Ini coret aja, coret aja. 1,15. Duh, mana ininya? Wah, anjay. Yang tengahnya kan 10. 11. Masih 1,1 kalau Gak usah 1 pakai koma deh, gak meter usah pakai koma, langsung satu berapa gitu. Biar enak bacanya. Iya. tengahnya di tengah-tengah ini ya 11 10 Beda kalian kuliah 1, dengan kalian kalau di tengah-tengah itu berapa sih bilangnya? Apa? Gimana? kalau di universitas tidak bakal ditemani sama APLP, tidak bakal ditemani sama dosen. Ini kan di 11 Ki, bawahnya 11 itu loh Ki. Sama namanya asisten. Iya, asdos. 110 110,5. Ngaji teori dan praktek tuh di teori semua kayak Bapak ngasih di webinar. 110. Iya. Udah Nol, kebaca. Kak, tangannya bawah lagi nol. Tangannya gini, megangnya gini, gini.
apalagi. Biar nggak naya gitu, biar nggak ketutupan. Benang bawahnya Saya dulu suruh banyak rambut. 10 Mana iya? 10 1 2 3 4 5 6 Berapa? 6 Berapa? Pakai motor, pakai Oh, itu, suruh koma. bisa ya? Bisa ya? Tinggal ya? Tinggal. Jangan gini megang yang bener. Ya, action. Mana? Ya. Enggak, ini untuk supaya alat tegak lurus terhadap patok. Nah, cara untuk ininya, ini kan masih miring kan? Diatur dulu di sini supaya dia tidak miring. Oh, ini mainnya biar ninggiin. Sekali putar tuh dua ini, dua. Putar ke dalam atau putar keluar. Nah, ya. Muternya juga kalau ini sekaligus ke dalam atau keluar. Ya. Baru nanti yang ini digerakkan secara halus supaya niponya masuk ke dalam ini ke dalam lingkaran seperti ini. Di tengah kan. Coba taruh di situ. Ini lurus enggak ini? Udah kunci. Udah kunci. Kalau di pertama kali pengukuran boleh kita ngotak-atik patok. Sebelum Tapi itu setelah berikutnya patok sudah di situ kan? Sudah ditentuin. Kalau misalnya sudah ditentuin. Patok berikutnya kerangkanya di situ. Lampu sudah di atas itu. Berarti nggak bisa lagi kita ini pindahinnya. Berarti kita harus nyeting. Sampai dia pas, dia harus tegak lurus. Nah, itu yang susah. Nah, ini sudah datar. Kira-kira sudah datar. Berarti tinggal alatnya. Nah, ini sekarang lihat gelembungnya. Gelembungnya kemana? Sini kan? Berarti tinggi bagian sini. Kakinya. Kalau tinggi bagian sini, lihat. Kalau tinggi bagian situ kan, berarti dia, nah tuh tinggi bagian sini ya. Berarti ini yang ini tinggi. Berarti direndahin. Nah, diatur di pelan-pelan, termasuk dia. Masih tinggi mana? Masih tinggi bagian sini. Ya, lagi kita dari situ. Oh, masih dua sekaligus dua. Oh, berarti dua-dua ya, Pak? Dua sekali dua. Nanti satunya tinggal tinggi bagian sini. Oh, Ya, tinggi bagian sini. Nanti direndahin aja. Nah, termasuk deh. Rendah. Tadi kan, kemana dia bergeraknya? Gini. Nah, bergerak menjauh atau seperti itu? Sedikit lagi. Kalau udah sedikit lagi sudah gampang. tinggi lagi, Pak. Kurang tinggi lagi. Ya, ya apa-apa. Ya. Dari sini aja, Ki. Dari lens itu. Kelihatan siapanya. Bergeraknya Lens itu. apa pakai kacamata sih? Ini kalau sudah pol jangan dipaksa ini sudah pol. Dua. Keluar ke dalam. Cek lagi. Dah, kan? Ini kalau diputar dia berubah nggak, Pak? Ini? Enggak. Karena sudah datar. Kalau sudah setting, dia di tengah semua terus dia. Berubah nggak aja? Enggak lah. Berubah sih, cuman kan langsung kembali ke tengah. Lagi dia. Sudah datar. Tapi ini nggak perlu ke tengah banget gitu ya, Pak? Perlu. Kalau Harus kurang tengah. atur tengah betul. Perlu tengah betul. Harus kalau dikurang dikit ya. Kalau dikit sedikit aja sih mainnya. Salah, Pak. Nah, gitu. Dia kalau sudah harus tengah betul.
nggak boleh Harus 90 derajat, harus lurus gitu lagi. seperti itu. Jadi posisi inilah Sabar, posisi dia benar-benar datar. Dan kalau misalnya Oh, patoknya iya. di sini, gimana caranya Pak? Geser di sini bisa digeser. Iya. Nah, ini geser, misalnya kurang geser ya. Buka dikit. Ya. Ini masih Oh, bisa main geser ini. ini geser ini. Misalnya kurang pas ke situ kurang. Di sini kan, Heeh. sejajar dengan ini kan, sejajar kan. Nah ini lo turunin kakinya. Oh, caranya nurunin ini. Ya. Sampai dia ke Nyampe sejajar dengan yang ini. ini. Op. Nah yang ini sekarang. Ini juga turunin ya? Ini diturunin karena kan dia ke arah Ke sini. arah ke kiri berarti Dia kurang ke kanan arah ya? sini ya, berarti kurang ke sana berarti. Nah turunin. Liatin Ki. Naikin. Naikin. Ya, Bentar, kan kendorin juga sih. iya. Op. Dah. Oke, dah. Nah ini kan sini. Ini kan udah dikit lagi kan? Ha. Nah tinggal atur dikit. Satu dikitnya dengan ini ya. Ini ya, Bentar. tengahin. Oh. Nah, oke dah, tengah. Dah. Tengah. Yang sana dikit lagi. Dah. Ya pas Dah, kan? sip, tengah. Sip, terus Tinggal baca deh. tinggal bacanya pakai ini ya. Mana rambut? Itu ya. Bisa Mat. Mana pohonnya? Oh ini ada. Ngahin. Caranya ngatur ini. Ngatur apa namanya? Dua. Ini dulu, ini sama ini. Ini sama ini. Nah, putar ke sini. Bentar, Bapak interupsi. Nah, kalau kayak gitu kan, nah, kalau bisa ya, ini satu nih ini dulu, dicek dulu, ya. Ini pegang. Nah, ini pegang. Di posisinya tegak lurus itu, coba didiriin. Nah, dia sambil main lembung. Kalau misalnya ini kendorin. Ya, kendorin. Sambil lihat gembungnya pasin di tengah paknya ya. Kalau awal nggak apa-apa ya, Pak. Kalau itu kurang sana. Kurang maju. Kurang Di sana. Sampai dia masuk ke tengah. ya. Tapi kan ini kan jauh tuh. Iya. Jauh. Nah, jauh. Ini maju. Tekniknya macam. Dua rambut. Dua rambut. Langsung. Ini mungkin lagi ke atas. Nah, sip. Nah, udah. Nah, kondisi seperti ini namanya centering optis. Posisi centering optis itu posisi alat tegak lurus terhadap patok. Sering keluar ujian. Apakah yang namanya centering optis itu posisi alat tegak lurus terhadap patok dengan barometer pengukuran unting-unting untuk waterpass. Itu namanya centering optis. Nah, kalau sudah alat seperti ini, sudah bisa baca benang atas, benang bawah, benang tengah. Yang bisa digunakan ya. Nanti saya mau ngasih lagi pengukuran sudut. Tapi belajar dulu. Karena nolnya situ ya. Di sini ada namanya sudut ya. Sudut ini sampai 360 derajat. Nah, nih. Ya. Sebagai peraturan awal untuk baca sudut adalah searah jarum jam. Baik sudut luar maupun sudut dalam. Untuk sekarang kita caranya searah jarum jam. Misalnya nolnya di situ. Searah jarum jam berarti kan ada ukur di situ. Berapa derajat ya? Misal taruh mana? Nah, itu Misalkan kan 0. nol di sini ya. Sudah kita Kamu nol di di situ, sudah bidikan nol di situ. Kita mengukur yang di situ. Terserah di situ. Nah, Nah, taruh situ Ki. antara sudut nol sini sudah dinolkan ya. Kita mengukur di situ berapa derajat. Baca benang atas, benang tengah, benang bawah juga. Sudut untuk apa? Kalau untuk di waterpass hanya sekedar untuk sudut horizontal aja sampai derajat. Kalau teodolit bisa derajat, bisa menit, bisa detik. Kalau waterpass hanya derajat. Pak, ini ada kira-kiranya. Hanya kira-kiranya, tapi nggak bisa pasti berapa menit, berapa detik. Susah. Nah, kalau misalnya kita putar searah jarum jam, ya, ini kunci ya. Kunci Pak. Kita putar searah jarum jam, seperti ini. Kita bidik kasar dulu. Sudah masuk bidik kasar, kunci, ya.
sudah teruji, sudah selesai. Difokuskan. Nah. Kalau kurang lampu, oke, udah kelihatan dari semua. Baca sudutnya sini. Tuh. Berapa tuh? 75 kurang 8. 60, 60, 63 ya? 60, 65, 63. 77 64. Enggak ngitungnya dari sini ke sini apa ke sini ke sini? Cara jarum jam. Salah jarum jam. 60. Ini kalau misalnya kita putar gini, Syarat jarum itu jadi 77 itu, Pak. nah, Berarti ngitungnya dari nolnya itu deh. ini merah Ini tuh ini. merah tuh, merah. Merah. Nah, Kalau gini berapa? itu 75. 65 apa tuh? Enggak maksudnya kan syarat jarum jam. Oh iya 60. 65. Sana. 65. 65. Berarti kan nolnya di sini kan? Iya. Ya, Nol. dari nolnya di sini. Nah, terus kira-kira tuh. Nah, ini 60. Ya. 60. Itu 50, Pak. Ini sampai garis. Ya, 55. Ini 60. 60. Ini 65. Ya. Ini 70. Nah, Ya. Sarah jarum jam. Ikutin cara jarum jam yang Ini merah cara di sini. cara nentuin Kelihatan enggak, Pak? Nah, apa terlalu dekat? Apa kejauhan? Ngaburan aja. Water ini tuh. Water warung. Rumah ini. Cepet itunya koko-kokonya itu. Tetap beh. Gua melihat angkanya padahal udah buram Ini. semua. Langsung jadi. Nah. Mesinnya masih bunyi. Harus pas nol gitu kan. Itu yang susah. Angin itu ngaruh. Tuh berhentiin angin tuh. Apa pengendali angin toh? Apa pengendali angin? Iya, Pak. Nah, ini nanti. Nah, di sininya ini dilihat 90. Kalau misalnya dia mau ini ngitung kayak ini, bahwasanya bisa apa enggak sih water plus itu digunain pakai alat teodolit. Maksudnya bisa apa enggak bareng gitu loh. Sama apa enggak. Nah, ini kan bisa aja kita samain jadinya ini 90. Nah, ini kita gerakin dulu. Nah, Gimana sih? nah Sampai 90. benar-benar 90 0 0 kan. Nah, di sini kita atur nih kayak ini halusnya, bisa nggak? Turunin lagi, kita naikin. Nah, ini greget tuh di sini. Nah, intinya ini diatur dulu kan. Nah, ini diputar. Nah, ini diturunin. Nah, pokoknya dia 90 0 0 0. Oh, no. Nah, oke, anggaplah segitu ya. Enggak dikunci dulu, Pak. Kunci semua tuh ini. Ini udah belum dikunci ya, Teh? Udah, ini udah, Pak. Oh, nah, ini Ini udah kunci juga. udah. Angin berarti.
apa enggak harus nol kayaknya. Nah, Nah, udah sip, Pak. kan ya, gini kan. Oke. Oke. Nah, di situ lihat batasnya berapa. Di set 0 kan BT-nya. gimana? Di set 0 gimana? Nggak usah di set 0. Kalau set 0 tuh nanti untuk tahu dia sudutnya berapa. Azimut gitu ya. Azimutnya. Itu BT-nya berapa? Mana kertas? Terang dulu. Terang. Berapa BT-nya? B Kebaca nggak? T-nya kebaca Berapa BT-nya? 1,4 1,4 berapa? 8. 1,48 tulis. Nah, oke. Ini putar searah jarum jam kan? Nah, ini kendorin. Sana Pak ya. Ini putar. Sana nembaknya. Sini. Siapa? Oh, di sini aja gua rekamnya. Nah, itu tembakannya. Lihat. Sinjis lagi lah. Itu toh. Bokor sih tuh. Ada nggak toh? Pak. Ini ngencengnya yang mana sih Pak? Nah, ini Oh gini. ini. Kencengin ke sana. Ke depan. Awas Yop. Ngomong gitu. Terus nggak? Terus. Sini. Sini. Nih, lihat ininya dulu nih. Nah. Kasar nih. Ini kan segitiga kan? Iya. Lepasin dulu ke rambu baru kunci, Tuh, kan ada tembakannya. Nah, tuh. baru digerakin halus. Angel kok di sini Mat. Ini nih. Kan itu ada lasernya tuh. Nih. Tuh. Nah, nih. Mana? Ya nih, Kanan dikit. kanan dikit, Pak. Ya kamu lah yang gerakin kanan dikit. Nah, Dah Oke, tuh. oke. berapa? 7 lah. 1,2 12 557 lah. 12,57. Tuh, 2. Berapa? Bukan. Coba lihat sih. Angka gede berapa? 1,2553. 1,253. Ada laser ya? Enggak bisa macam ini ya, Pak? Iya ya. Ya, Pak. Ini Ya, Kurangin. yo, 2, 1, 2, 3, Kurangin, 4, kalkulator. 5. Lasernya jangan lihat lama. 5 berapa gitu dikit benar. Berapa? 0,18 enggak? 1 2 3 4 5 Kalkulator mana? 6 6 di setengahan itu kan. 68 berarti 1268. 1268 ya cuy. 1, 2, 3, 4, 5. Masih di 5 ge. Coba gua baca. 5 betul. Coba gua baca nih, pegang. Masih di 5, masih di 5, masih di 5. Ini apa? Benang apa ini? Benang Tengah. BT-nya. Hitungnya dari garis 0 kan Pak? Iya. 0,19 1250 pas lah ini. Iya tah? Iya, 12 Lihat. tengah kan? Heeh. 1250 pas. Lo nulisnya berapa? Nah, ya udah kurangin. Ya kan 1250 pas kan? Ini 1443 kurangin. Berarti lihat lasernya tadi ya, bukan Iya. ininya. Kurang Coba, Mat. 12,43. 19 harusnya kan 018. Apa-apa sih selisih. Tadi mungkin antara baca sananya kali. Tadi nggak ini. Nggak teliti. Nah, untuk itu berarti kan water pass bisa kan, teodolit bisa digunakan sebagai water pass. Nah, untuk itu kita berarti sudah bisa nyimpulin sendiri. Kalau misalnya water pass bisa digantikan oleh teodolit. Ya kan? Nah, ini supaya tahu jarak bukan jarak azimutnya, sudutnya. Mm-mm. Yang tadi dibuktiin antara ibaratnya kalau misalnya kita nembak dari sana di nol kan gitu kan. Terus ke sini itu berapa derajat nanti kan ketemunya. Nah, kita kalau misalnya dari sini, misalnya dari sini nih. Dari sini diputar dari sini ke sini. Itu pasti nanti nggak benar hasilnya kayak yang tadi. Kita coba ya kalau memang pengen tahu benar apa enggaknya nih. Ayo nulis tukang nulis. Ini sudutnya ini ya. Ya, 161 161 derajat 33 detik. menit apa detik? Menit. Menit dulu baru detik ya. 161 derajat 33 menit 47 detik. Nah, oke. Oh, muternya ke sini. Tadi Cara jarum jam ya? Heeh. Berarti kalau misalnya kebalik gitu? Ya nggak bisa. coba. Nah, sampai ke sana, Mat. Yang paling kanannya, Mat.